Baik, sebelum kita mulai, mari kita bersatu dalam doa dulu. Bapa yang baik, terima kasih untuk sore hari ini. Kalau kami semua boleh berkumpul walaupun di dalam Zoom, tapi kami percaya hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Kami percaya kesaksian yang sudah kami dengar dari Ibu Lisha tadi akan semakin menguatkan kami bahwa bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Terima kasih Bapak, kami punya Allah yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Dan kalau sebentar kami mau mendengar sebagian dari firman-Mu, kami percaya kehadiran-Mu Bapak melalui firman-Mu akan membuat kami semakin melihat betapa kami punya Allah yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami dan memberikan kami hikmat-Mu, bahkan kami boleh melihat ada anugerah-Mu yang turun atas setiap kami dan firman yang akan kami dengar, kami percaya tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi akan membawa hasil yang luar biasa dalam kehidupan iman percaya kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, selamat malam semuanya. Selamat sore deh, selamat malam. Oke, saya mau bicara tentang kebiasaan kecil yang berdampak besar. Ya, dalam kehidupan kita sehari-hari, setiap kita pasti selalu melakukan banyak kebiasaan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saya mau bicara bahwa kebiasaan kecil itu ternyata berdampak menghasilkan sesuatu yang besar. Contohnya ini. Oke, sebentar saya mau kecilin ini dulu foto saya di sini. Baik. Kenapa sih waktu kita kecil gitu ya, orang tua kita ngajarin kita sikat gigi? Saya percaya Bapak Ibu waktu kecil pasti kita nggak ngerti gitu ya. Kenapa orang tua kita suruh sikat gigi? Pokoknya kita disuruh sikat gigi, kita sikat gigi aja gitu kan ya. Kita nggak tahu dampaknya kapan gitu. Tapi yang kita tahu bahwa pada saat kita diajarkan sikat gigi, itu hasilnya nggak langsung terlihat. Ya, bisa 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian baru kita bisa lihat hasilnya bahwa pada saat kita membersihkan gigi kita setiap hari, gitu ya, itu akan membuat kita nggak sakit gigi kan gitu ya. Kemudian kita juga nggak ngalamin bau mulut dan kita bisa tetap sehat karena kondisi gigi kita baik gitu ya. Jadi kenapa orang tua kita mengajarkan kita untuk sikat gigi? Saya percaya bahwa setiap orang tua mengajarkan anaknya itu sesuatu yang baik. Ya, bukan untuk sesuatu yang jelek, tapi sesuatu yang baik bukan buat orang tua itu sendiri, tapi baik itu buat kita. Nah, dikatakan bahwa kita diajarin sikat gigi sejak kecil itu untuk membangun kebiasaan rutin, ya. Kemudian juga belajar bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Jadi dikatakan bukan cuman hanya soal kebersihan gigi, tapi kita belajar untuk membangun kebiasaan, ya. Kemudian juga ini akan menjadikan refleks pada saat kita dewasa. Nggak perlu dipaksa lagi. Kalau kita kebiasaan sikat gigi gitu ya, maka kita selama sekian waktu berlalu, kita akan merasakan kalau kita nggak sikat gigi, kita nggak enak. Pasti kita akan otomatis sikat gigi. Ya, kita juga tahu bahwa kalau kita nggak rawat gigi kita setiap hari, masalah gigi akan datang. Gitu kan ya, itu makanya kenapa orang tua mengajarkan kita untuk sikat gigi dari kita kecil. Dan Bapak Ibu, saya percaya pada saat kita sudah melakukan sikat gigi nih, orang tua pasti akan suka gitu pada saat kita melakukan apa yang mereka perintahkan sama kita. Itu artinya kita mendengar apa kata orang tua gitu. Nah, bagaimana dengan berdoa? Perlu nggak sih kita memiliki kebiasaan berdoa? Perlu nggak sih kita membaca firman setiap hari gitu? Kira-kira gimana Bapak Ibu? Perlu ya? Ya, kita semua pasti perlu untuk memiliki kebiasaan berdoa dan membaca firman. Di Lukas 21 ayat 36 dikatakan, "Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia." Jadi, setiap kita diminta Tuhan untuk berjaga-jaga senantiasa sambil berdoa. Ya, supaya kita beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi. Apa sih yang terjadi? Kita nggak pernah tahu. Apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita
esok, 2 hari kemudian, 3 hari kemudian, bahkan 1 jam ke depan kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi. Jadi Tuhan mau supaya setiap kita berjaga-jaga gitu ya. Dikatakan bahwa pentingnya berdoa dan membaca firman. Dikatakan dengan berdoa dan membaca firman, kita akan mendapat kekuatan dari Tuhan. Ya, dengan kita berdoa, kita dengan baca firman, itu kekuatannya bukan dari diri kita tapi dari Tuhan. Ya, dengan berdoa kita percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dan kita juga tahu bahwa hidup ini nggak selalu enak. Ya, ada semua di sini Bapak Ibu yang hidupnya enak terus? Enggak ya. Kita semua ngadapin tantangan. Baik sakit maupun tidak sakit, masing-masing setiap kita punya tantangan. Ya, ada mungkin yang tantangannya di dalam sakit penyakit, ada mungkin tantangannya di dalam hubungan dengan suami istri atau bahkan dengan keluarga gitu ya. Maka itu akan menimbulkan kelelahan. Ya, kalau kita hidup di dalam tantangan tapi kita enggak dengan kekuatan kita sendiri, kita akan merasakan kelelahan secara fisik dan hati. Iya enggak sih gitu ya. Kalau kita enggak berdoa, ya kita pakai dengan kemampuan diri kita sendiri, melewati hari demi hari kita akan kecapean. Kita akan ngerasa bahwa, duh kok kayaknya berat banget ya hidup saya. Kita merasa nggak sanggup gitu. Karena apa? Kita memikul semuanya dengan eh, tubuh kita sendiri gitu, dengan pikiran kita sendiri. Nah, di sini dikatakan bahwa doa dan membaca firman itu sangat penting supaya kita mendapat kekuatan bahwa apa yang kita lakukan hari ini bukan karena hebat dan kuat kita, bukan karena kita mampu, tapi karena ada Tuhan yang menyertai kita. Jadi dikatakan bahwa doa dan membaca firman bukan hanya dilakukan saat butuh. Ya, doa dan membaca firman adalah hubungan setiap hari dan menjadikan kebiasaan rutin seperti tadi apa? Sikat gigi, gitu ya. Bagaimana kita menyikat gigi setiap hari supaya itu menjadi kebiasaan rutin supaya nggak sakit gigi, kan gitu. Begitu juga dengan doa dan baca firman. Ya, itu memberikan kita kekuatan, bahkan kepekaan ya. Dan kemudian doa dan membaca firman juga bukan formalitas, tapi itu menjadi suatu kebutuhan. Sama seperti sikat gigi lagi tadi ya, bahwa sikat gigi itu bukan formalitas tapi kebutuhan supaya mulut kita bersih, nggak bau gitu ya. Dan itu menjadi suatu kebutuhan. Dikatakan bahwa kebiasaan berdoa dan membaca firman itu akan memberikan kekuatan besar. Kenapa? Karena kita tahu kita manusia yang terbatas, tapi kita punya Tuhan yang nggak terbatas, yang begitu luar biasa gitu ya. Dengan kita berdoa, dengan kita baca firman, kita akan mendapat kekuatan yang dari Tuhan. Maka kita sanggup gitu ada di dalam rencananya Tuhan. Segala tantangan yang ada, segala kelelahan yang ada bisa kita lewati karena kita nggak sendirian, gitu ya. Kemudian dikatakan juga di sini bahwa Tuhan ingin kita hidup dengan hati yang siap dan berjaga-jaga, gitu. Oke, saya giniin gini. Ya, Tuhan ingin kita hidup dengan hati yang berjaga-jaga. Kenapa sih kita semua harus berjaga-jaga? Karena Bapak Ibu, kita ini selalu punya dosa yang ada dalam kita itu selalu penuh dengan keinginan-keinginan. Ya, jadi kita mesti waspada terhadap keinginan-keinginan kita. Gitu ya. Kemudian kita tahu juga bahwa memang dunia itu tadi perlu banget penuh dengan tantangan, penuh dengan pergumulan. Jadi kita perlu banget hikmat Tuhan, gitu ya. Itu makanya kita perlu berjaga-jaga. Ya, jadi Tuhan mau supaya kita itu bisa hidup selalu dekat dengan Tuhan, nggak hidup sembarangan, dan kita bisa selalu siap jika Tuhan datang, gitu ya. Kemudian dikatakan gini, ini ada 2 foto yang saya sampaikan. Pertama adalah penjaga malam yang siap sedia, gitu ya. Nah, kalau penjaga malam ini, kenapa dia harus siap sedia? Karena kalau sewaktu-waktu ada hal yang tidak diinginkan, itu hadir, maka dia bisa dengan siap untuk mengatasinya. Kan gitu ya. Makanya penjaga malam ini posisinya selalu siap sedia. Dia selalu waspada, dia selalu berjaga-jaga untuk mengantisipasi sesuatu yang tidak diinginkan hadir. Nah, dikatakan di sini bahwa tidak berjaga-jaga itu dapat berdampak bahaya. Tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain. Ini ada contoh nih, saya masukkan di mana dikatakan pilot sama kopilot
batik air gitu ya, tertidur selama 28 menit dan nyasar keluar jalur. Ngeri ya, masih bersyukur ternyata masih keluar jalur, nggak sampai jatuh. Bayangkan kalau sampai karena dia tidak berjaga-jaga padahal sih dia sedang bertugas gitu ya, dia tertidur akhirnya menyebabkan keluar jalur. Kalau sampai itu mengakibatkan jatuh atau seperti misalnya tabrakan, sangat membahayakan orang lain. Jadi Bapak Ibu, nggak cuman kita berjaga-jaga ini untuk diri kita sendiri, tapi kita berjaga-jaga juga untuk orang lain, ya, karena dampaknya bisa mengakibatkan kepada orang lain. Dikatakan bahwa doa membuat kita berjaga-jaga, ya. Doa membuat kita menolong kita untuk kita tetap sadar bahwa kita butuh Tuhan. Kita nggak bisa melakukan hari demi hari tanpa pertolongan Tuhan, ya. Artinya Tuhan mau dengan kita berdoa, kita bisa mawas, kita bisa waspada gitu ya. Kita juga nggak mudah jatuh terhadap godaan dan keadaan, ya. Misalnya kita karena kita punya kebiasaan berdoa, terus tiba-tiba kita ngelihat lagi jalan-jalan ke mall gitu, kita ngelihat tas tuh bagus nih tasnya gitu ya. Tapi dipikir-pikir lagi kantongnya nggak cukup, uangnya nggak cukup, terus kita nggak makan lagi gitu ya. Akhirnya karena kita sudah berdoa gitu ya, kita mulai berpikir bahwa udah kita nggak usah beli karena itu apa namanya tidak cukup buat kondisi kita saat ini kita. Jadi hikmat Tuhan itu bisa ada pada saat kita eh, hampir jatuh atau kita pada saat kita mengalami pergumulan gitu ya istilahnya ya, ada tantangan, ada godaan. Tapi karena kita sudah berdoa setiap pagi gitu, hikmat itu akan datang buat kita. Kita akan diingatkan. Makanya dikatakan bahwa hidup kita itu dipimpin oleh Tuhan. Ya, dengan kita berdoa, dengan kita mendekatkan diri sama Tuhan, kita berusaha. Kenapa sih kita harus berdoa? Karena kan memang apa namanya kita mau berusaha untuk mendekatkan diri kita sama Tuhan. Kita mau hidup kita dipimpin oleh Tuhan, ya. Maka pada saat kita mengalami pergumulan yang sulit, percayalah bahwa Tuhan akan memberikan kita hikmat untuk kita menjadi kuat gitu ya, untuk kita bisa tetap tenang dan percaya, ya. Kemudian dikatakan juga pada saat kita berdoa, Tuhan memberikan kita kekuatan, ya. Tuhan juga mampu menolong kita menghadapi masa sulit. Seperti tadi Bu Lisha cerita, dokter bilang 3 minggu masa hidupnya. Bayangkan masih punya bayi, anak 3 gitu ya. Tapi kita lihat bagaimana Tuhan kita yang luar biasa. Yang nggak mungkin jadi mungkin. Ya, kita punya Tuhan yang penuh dengan mukjizat, punya Tuhan yang penuh dengan anugerah. Jadi dikatakan bahwa Tuhan kita siap menolong kita menghadapi masa sulit. Ya, jadi kita bisa dapat berdiri teguh di dalam iman kita. Ya, kemudian juga kebiasaan kecil kita gitu ya, dari kita kebiasaan berdoa mungkin kita awalnya cuma 1 menit 2 menit gitu, tapi kalau itu dilakukan rutin kita akan memiliki kebiasaan kecil dan itu akan membangun iman kita, ya. Dikatakan di Roma 1 pasal 17 dikatakan bahwa sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi Bapak Ibu, kebiasaan kecil berdoa, kebiasaan kecil membaca firman, itu akan membangun iman kita. Dan iman kita itu yang akan membuat kita hidup. Ya, firman Tuhan bilang orang benar akan hidup oleh iman. Artinya setiap kita hidup oleh iman. Iman yang percaya bahwa di dalam Tuhan gak ada yang mustahil. Yang sakit Tuhan bisa pulihkan. Yang berbeban berat Tuhan bisa angkat. Kenapa? Karena kita punya Allah yang luar biasa dan kita hidup oleh iman. Gitu ya. Iman adalah cara hidup setiap orang percaya. Dan hidup rohani yang dibangun dari kebiasaan kecil gitu ya. Jadi tadi kita semua tahu bahwa kebiasaan kecil itu sangat berdampak besar. Seperti sikat gigi lagi tadi saya bilang ya. Bagaimana dikatakan bahwa apa yang kita lakukan setiap hari itu menentukan kekuatan rohani kita dan berdampak besar di kemudian hari. Jadi kalau sikat gigi menjaga kesehatan tubuh kita, maka doa dan baca firman akan menjaga kesehatan rohani kita. Ya, jadi kalau rohani kita sudah sehat, Bapak Ibu, ya, kita akan mengalami damai sejahtera.
pergumulan apapun yang ada di depan kita, kita percaya bahwa kita nggak sendiri, ya. Ada Tuhan yang menjaga, dan firman Tuhan yang kita baca setiap hari, ya, itu akan menjadi kekuatan buat kita. Itu yang akan menumbuhkan iman percaya kita. Jadi kalau sikat gigi tadi dikatakan menjaga kesehatan tubuh, maka doa dan baca firman itu juga menjaga kesehatan rohani. Jadi keduanya harus dilakukan setiap hari gitu ya. Nah, ini kebiasaan yang harus kita bangun. Apa aja sih? Yuk, kita mulai hari kita dengan berdoa dan membaca firman. Ya, kemudian kita tetap berdoa saat kita lemah. Ya, seringkali namanya hati manusia ya, kadang di atas, kadang di bawah. Tapi kita harus percaya pada saat kita lemah pun Tuhan ada bersama kita. Jadi kita harus tetap berdoa ya, supaya yang lemah semakin dikuatkan. Jadi jangan tunggu dulu ada masalah baru kita berdoa. Ya, jadikan doa sebagai kebiasaan buat kita. Jadikan membaca firman sebagai kebiasaan buat kita. Karena kita mau hidup benar di hadapan Tuhan. Kita mau percaya dan kita berserah kepada Tuhan. Apapun Tuhan yang terjadi di hadapan saya, pergumulan apapun saat ini, sakit apapun yang ada pada saya saat ini, saya percaya saya punya Allah yang luar biasa. Saya serahkan semuanya sama Engkau Tuhan. Kita bisa perkataan seperti itu. Karena apa? Karena kita punya iman. Kita hidup oleh iman. Ya, itu. Jadi Bapak Ibu, kita harus terus percaya dan berserah kepada Tuhan bahwa tubuh kita adalah milik Tuhan. Ya, Tuhan tahu persis apa yang terbaik buat kita anak-anaknya, seperti orang tua yang menyuruh anak-anaknya untuk sikat gigi, seperti itulah Tuhan mau sama kita. Ya, bagaimana Tuhan mau kita mendapatkan yang terbaik. Nah, ini saya punya cerita di Keluaran 30, bukan punya cerita ya, ini berdasarkan firman Tuhan di Keluaran 33:15 gitu ya. Ini cerita pada saat waktu itu Musa sudah menyiapkan 2 loh batu, tapi kemudian orang Israel ini karena mereka menanti-nanti tidak datang-datang Musanya, akhirnya mereka bikin apa namanya, lembu emas, sampai akhirnya Tuhan marah gitu ya. Tuhan marah, kemudian Tuhan bilang sama Musa, Musa jalan aja deh gitu. Saya akan kasih malaikat untuk menjaga kamu, tapi saya nggak mau menyertai kamu, katanya gitu. Saya nggak mau menyertai kamu karena apa? Nggak mau menyertai bangsa Israel karena Tuhan marah gitu sama rakyat, sama bangsa Israel gitu. Tapi ternyata Bapak Ibu gitu ya, kalau kita baca lagi firman Tuhan ini gitu, bahwa ternyata walaupun Tuhan marah gitu ya sama bangsa Israel, tetap akhirnya Tuhan mengasihi bangsa Israel. Dia nggak nyuruh Musa bawa bangsa Israel keluar, ini katanya tetap kamu akan masuk ke dalam tanah perjanjian, tapi aku nggak mau nyertai gitu kan. Nanti malaikat-malaikat Tuhan, malaikat-malaikat saja yang menyertai, aku nggak mau, kata gitu. Walaupun Tuhan marah sama bangsa Israel, tetap aja nih gitu ya. Tuhan tetap akan membantu malaikatnya, mengirim malaikatnya untuk supaya mereka masuk ke dalam tanah perjanjian. Tapi apa yang dilakukan Musa? Musa nggak mau gitu ya. Musa bilang, Tuhan, aku nggak mau berjalan tanpa Engkau yang aja berjalan di depanku, gitu. Jadi apa namanya? Musa tetap minta bahwa Tuhanlah yang harus berjalan di depan dia, di depan bangsa Israel, gitu. Karena tanpa penyertaan Tuhan, kita nggak akan sanggup melakukan apapun. Gitu juga setiap kita, ya. Kita butuh Tuhan yang menyertai, yang membimbing kita. Jadi yuk kita biarkan Tuhan, kita minta Tuhan untuk berjalan di depan kita dan kita di belakang Tuhan. Apapun yang Tuhan mau jalan, mau ke kiri ke, mau ke kanan ke, mau belok ke gitu ya, mau naik, mau turun, selama kita di belakang Tuhan, berjalan bersama Tuhan, kita akan mendapatkan hal-hal yang luar biasa. Terutama adalah damai sejahtera yang akan kita terima. Ya, akan ada damai, akan ada ketenangan karena kita percaya janji Tuhan itu ya dan amin. Pertolongannya luar biasa buat setiap kita. Jadi Bapak Ibu dikatakan di sini bahwa tanpa sikat gigi, gigi rusak tanpa kita sadarin. Benar nggak ya? Kalau kita nggak pernah sikat gigi gitu ya. Dan dikatakan bahwa tanpa doa, hidup rohani melemah tanpa kita sadari.
Jadi pelan-pelan kalau kita males doa nih sehari, 2 hari, seminggu gitu, kita akan rohani, kita akan lemah tanpa kita sadari. Akhirnya kita bilang, ah udah percuma deh doa sama Tuhan nggak dapat apa-apa gitu. Nah bahayanya ya sering nggak langsung terlihat ya, nggak terlihat sama kayak sikat gigi, tau-taunya udah bolong giginya karena kita lupa sikat gigi, malah sikat gigi kan gitu ya. Jadi dikatakan bahwa doa harus jadi kebiasaan, dilakukan setiap hari bukan hanya saat perlu. Jadi hal kecil seperti sikat gigi yang dilakukan rutin akan menjaga hidup kita tetap bersih. Sama halnya dengan doa dan membaca firman, kebiasaan sederhana yang menjaga hidup kita tetap benar ya. Jadi doa dan firman dan membaca firman itu akan membawa kebiasaan di dalam diri kita untuk kita bisa hidup di dalam rencananya Tuhan, hidup dengan benar gitu ya. Jadi seperti kita nggak pernah lupa sikat gigi karena kita tahu akibatnya kalau tidak dilakukan, tapi sering kita lupa berdoa padahal akibatnya jauh lebih besar. Bener apa bener nih gitu ya. Mungkin kita nggak pernah lupa sikat gigi, tapi gimana kalau doa? Lupa nggak kita doa? Kalau makan, saya rasa kita semua pasti berdoa sehari 3 kali gitu ya. Tapi apakah di dalam waktu 24 jam sehari kita bisa meluangkan waktu kita untuk mengucap syukur sama Tuhan, untuk membangun hubungan sama Tuhan, supaya kita lebih kuat. Jadi, Bapak Ibu yuk, seperti halnya sikat gigi kita nggak lupa, berdoa dan membaca firman juga kita nggak boleh lupa. Ya, kita harus terus percaya bahwa di dalam Tuhan kita akan semakin dikuatkan pada saat karena doa itu membawa kekuatan buat setiap kita. Nah, dikatakan di sini membangun kebiasaan. Nah, lu kenapa ini tulisannya hilang semua? Gitu. Membangun kebiasaan itu dikatakan bukan sesuatu yang instan, gitu ya. Jadi seperti kita nggak pernah lupa sikat gigi, jangan lupa juga untuk berdoa. Ya, karena berdoa membaca firman buat kita siap menghadapi hidup nih. Kita lihat nih, ya giginya masih muda. Ibu-ibu ini belum terlalu tua, belum nenek-nenek banget, tapi giginya udah pada ompong gitu. Gimana gigi kita? Coba kita lihat gigi kita. Siapa yang tidak rajin menggosok gigi? Ya, jadi penampakannya jelek ya ternyata kalau giginya itu pada bolong gitu ya. Itu makanya orang tua kita waktu kita kecil nyuruh kita sikat gigi. Dan itu kenapa? Supaya ini menjadi suatu kebiasaan sehari-hari supaya kita sikat gigi setiap hari supaya menjaga kebersihan gigi kita. Begitu juga dengan berdoa. Kita lihat sebelah kanan ini. Bapak Ibu tahu nggak sih ini gambar apa? Pasti tahu ya. Ini gambar orang yang kurang waras. Pikirannya udah nggak tahu kenapa. Kenapa dia bisa sampai begini? Kira-kira Bapak Ibu tahu nggak kenapa bisa sampai begini Bapak orang ini? Ya, kita tahu pasti. Dia nggak berdoa setiap hari. Ya, dia mengandalkan dirinya sendiri. Dia nggak membangun hubungan dia dengan Tuhan. Jadi dia nggak punya kekuatan. Jadi Bapak Ibu yang nggak pengen seperti ini, ayo kita bangun kebiasaan kita berdoa dan membaca firman. Karena dengan berdoa dan membaca firman kita punya kekuatan. Nggak seperti bapak-bapak ini ya, gitu. Pikirannya udah kemana, udah nggak tahu gitu. Udah nggak mengandalkan Tuhan. Akhirnya hilang kesadaran dirinya. Ya, jadi ayo kita berdoa dan membaca firman supaya kita siap menghadapi hidup. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita mau percaya ya bahwa Tuhan menyertai kita. Dan kita tahu melalui firman-Nya bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Apapun Tuhan bisa buat, ya. Oke, ini ada satu lagu yang saya mau perdengarkan. Sebentar saya coba. Hmm, Puji Tuhan, puji Tuhan. Ini beberapa tahun dan ya. itu sering sekali saya nyanyikan. Dan itu sering sekali saya nyanyikan kalau saya sedang berdoa atau saya memulai dan Tuhan, jangan biarkan kami berjalan kalau Engkau tidak berjalan bersama dengan kami. Ketika saya ketemu Don Moon, dia bilang, saya pengen satu kali kamu nyanyi lagu itu. Saya bilang, I will. Saya bersyukur malam ini saya nyanyikan lagu itu. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan, ku
Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Angkat suaramu, sama-sama nyanyikan. Bila engkau tak besertaku, bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Oh, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Ini doa kami Bapa. Puji Tuhan, puji Tuhan. Oke. Kalau tadi kita sudah mendengarkan lagu, bagaimana penyertaan Tuhan dalam hidup kita mau terus gitu ya, masuk dalam rencananya Tuhan. Kita mau katakan bahwa Tuhan, aku mau berjalan bersama Engkau, Kau yang pimpin langkahku, sehingga damai sejahtera, sukacita, itu menjadi kekuatan buat kita. Mungkin masalah kita nggak selesai, mungkin sakit kita belum sembuh, mungkin pergumulan kita masih banyak gitu ya. Tapi ada damai yang membuat kita menjadi lebih tenang menghadapi segala sesuatu. Karena apa? Karena kita berdoa, karena kita minta hadirat Tuhan, karena kita minta pertolongan Tuhan. Ya, jadi kita akan merasakan sukacita, nggak seperti tadi gambar orang gila tadi, tapi pada saat kita mengandalkan Tuhan, ya, kita minta supaya Tuhan pimpin langkah kita melalui doa-doa kita setiap hari dan baca firman Tuhan setiap hari, kita akan merasakan kekuatan yang dari Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan pimpin langkah kita. Baik, terima kasih dari saya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih untuk sore hari ini, Bapak. Kami percaya kehadiran-Mu selalu ada buat setiap kami. Di dalam segala kekurangan kami, di dalam segala kelemahan kami percaya kuasa-Mu bekerja atas setiap kami. Pimpin langkah kami, Tuhan. Biarkan kami boleh berjalan di jalan yang Engkau mau dalam hidup kami. Kami percaya pertolongan-Mu nyata buat setiap kami. Kami percaya saat kami hadir, kami mengucap syukur kepada Engkau, kami berdoa kepadamu Bapa. Kami percaya ada anugerah-Mu, ada kemurahan-Mu, ada mukjizat-Mu Bapa yang terjadi buat setiap kami. Dan kami percaya Bapa, kasih-Mu akan memampukan setiap kami. Untuk kami boleh melewati setiap pergumulan kami dengan takut akan Engkau. Kami boleh melewati setiap pergumulan kami dengan kekuatan yang dari Engkau. Dan kami boleh melihat ada mukjizat terjadi, ada harapan baru, ada kemurahan yang terjadi atas setiap kami. Yang sakit kami percaya Kau sembuhkan Tuhan. Yang berbeban berat juga akan Kau berikan jalan keluar. Bahkan kami boleh melihat penyertaan-Mu luar biasa di dalam setiap kami. Terima kasih Bapak untuk sore hari ini. Kami percaya Engkau terus menjaga kami, menyertai kami. Terima kasih buat cinta-Mu yang besar atas setiap kami Bapak. Di tengah-tengah pergumulan kami nggak sendirian, tapi ada Engkau yang akan menolong kami, memampukan kami melewati semuanya. Dan kami boleh melihat dengan sorak-sorai bahwa apa yang nggak pernah kami bayangkan itu yang Kau berikan buat setiap kami. Terima kasih Bapak, dengan iman kami perkatakan
bahwa kami akan memiliki kesembuhan yang dari Tuhan. Kami akan melihat hal-hal yang luar biasa terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, kami mau terus mengucap syukur. Terima kasih untuk waktu yang kau berikan atas setiap kami. Kami percaya semuanya karena kemurahan-Mu atas setiap kami. Kau bawa kami untuk kami boleh mengikuti MHI sore hari ini, bukan karena kebetulan, tapi karena rencana-Mu yang indah atas setiap kami. Kau mau buka hati kami untuk kami terus percaya bahwa bersama Engkau, kami akan menerima anugerah-Mu. Terima kasih Bapa untuk pengampunan-Mu, untuk kebaikan-Mu atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.